Niat menentukan pahala. Kalau harapannya itu, maka dia hanya menunggu yang dia harapkan dari manusia, tapi dia tidak dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab anjuran untuk menuju ke masjid untuk melakukan salat berjemaah. Kita akan lihat hadis berikutnya, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Kata Rasulullah, setiap persendian dari seorang manusia bisa mengeluarkan sedekahnya. Setiap persendian dari seorang manusia bisa memberi sedekah, dan selayaknya pun seharusnya bersedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa jumlah persendian yang ada pada diri manusia itu berjumlah 360 sendi. 360 sendi dalam diri kita. Dan di setiap sendi itu bisa menghasilkan pahala sedekah. Jadi kalau orang melakukan perkara-perkara yang akan disebutkan oleh Nabi, maka bagaikan dia telah bersedekah dari seluruh persendiannya. Dalam hadis tersebut disebutkan salah satu amalan yang dihitung seperti bersedekah 360 sendi, yaitu salat duha. Dalam hadis tersebut, jadi salat duha termasuk salah satu amalan, selain mendapatkan pahala salat sunnah, juga mendapatkan pahala seperti 360 sendi bersedekah. Jadi ini maksudnya dengan bergerak-geraknya sendi tadi, maka kita dianggap telah melakukan sedekah. Dalam hadis ini Rasulullah ingin mengatakan, selain daripada salat duha, persendian itu juga bisa berpahala sedekah. Apa saja? Kata Rasulullah berikutnya, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Ini semenjak terbitnya matahari, seseorang bisa membuat sedekah, membuat pahala sedekah dengan bergeraknya sendi-sendi yang dia miliki. Nah, apa saja amalan tersebut?
Yang pertama, ta'dilu bainal isnain sadaqah. Ketika tubuhmu bergerak untuk mendamaikan di antara dua orang yang bertikai, maka itu berpahala sedekah. Jadi ketika mendamaikan di antara orang yang bertengkar, berseteru, maka setiap sendi itu bersedekah. Ini salah satu amalan Nabi SAW. Nabi pantang melihat umatnya bertikai atau sahabatnya bertikai, beliau langsung turun tangan untuk menyelesaikannya atau mendamaikannya. Rasulullah SAW pernah terlambat salat asar. Beliau pernah terlambat salat asar, yaitu ketika beliau pergi ke suku Amru bin Auf. Beliau pergi menuju ke suku Amru bin Auf, karena orang Arab dulu gaya hidupnya berkelompok-kelompok sesuai dengan sukunya atau baninya. Jadi rupanya terdengar kabar bahwa di antara suku atau bani Amru bin Auf terjadi perselisihan, pertikaian. Ketika terdengar kabar itu kepada Rasulullah, langsung Rasulullah berangkat setelah salat zuhur menuju ke tempat mereka. Dan setelah didamaikan oleh Rasulullah, mereka karena berbahagia dengan datangnya Rasulullah ke tempat mereka, mereka menyuguhkan makanan dan minuman. Tertahanlah Rasulullah, sehingga ketika beliau pulang tidak sampai ke Masjid Nabi. Jadi azan asar berbunyi, beliau belum sampai. Akhirnya Bilal bin Rabah mengatakan kepada Abu Bakar, maukah engkau menjadi imam, karena Rasulullah belum pulang dari tempat tersebut. Abu Bakar mengatakan, kalau begitu apa boleh buat, maka aku akan menjadi imam. Maka berdirilah Abu Bakar menjadi imam. Nah, tidak disebutkan di rakaat keberapa muncul Rasulullah. Entah rakaat pertama, entah rakaat kedua. Namun sepertinya rakaat pertama, tapi sudah di ujung. Jadi kemudian para sahabat ketika mengetahui Rasulullah berada di tengah-tengah saf, karena Rasulullah masuknya belakangan, semua mereka bertepuk tangan untuk memberi kode kepada Abu Bakar bahwa ada Rasulullah di belakang. Karena ramainya orang yang bertepuk tangan, kemudian Abu Bakar menyadari ada sesuatu dan dia menoleh ke belakang dan dia melihat di tengah saf ada Rasulullah. Langsung Abu Bakar mundur, sedikit-sedikit beliau mundur. Padahal ketika matanya tadi menoleh ke Rasulullah, Rasulullah sudah memberi isyarat, memberi kode untuk meneruskan jadi imam, jangan mundur. Jadi sudah ada izin dari Rasulullah Abu Bakar menjadi imam. Namun Abu Bakar mundur karena sudah kosong, maka kemudian Rasulullah maju menjadi imam. Nah, selesai salat, Rasulullah bertanya kepada jamaah di situ. Rasulullah menegur pertama, mengatakan, kenapa kalian ini kalau ingin mengingatkan imam dengan cara bertepuk tangan? Kata Rasulullah, fa innamat tasfiq lin nisa. Tepuk tangan itu untuk perempuan.
Kalau kita laki-laki cukup dengan bertasbih, kata Rasulullah, ucapkanlah subhanallah, subhanallah. Nah, ini pertama teguran Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah bertanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak melanjutkan menjadi imam? Bukankah sudah kuberi isyarat agar engkau tidak mundur? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, tidak pantas anak Abu Quhafah menjadi imam seorang Rasulullah. Nah, ini menunjukkan tawaddu'nya Abu Bakar di hadapan Nabi SAW. Padahal Nabi ini teman sebayanya, teman dari kecil. Nah, jadi kalau bahasa sekarang, teman satu letting dengan Abu Bakar. Kita kan kalau teman satu letting, walaupun sudah jadi danrem, kita kan ada kesan, ini kan teman. Tapi Abu Bakar, walaupun teman satu lettingnya, namun ketika menjadi Rasul, beliau menghormatinya, memuliakannya, bahkan paling setia kepada Rasulullah SAW. Nah, ini memperbaiki hubungan dengan manusia itu pahalanya besar, sangat besar. Nanti ada bab sendiri yang akan membicarakan masalah ini. Jadi maksudnya yang dicontohkan Nabi itu, kita bergerak. Begitu terdengar orang bertikai, Pak Kecil, Tuha Pet, Tuha Lapan, kemudian Tengku Imum, langsung menuju ke area tempat bertikai orang untuk mendamaikan. Kan bergerak, kaki bergerak, tangan bergerak, menuju ke tempat itu. Nah, semua pergerakan itu bernilai sedekah. Semua pergerakan sendi-sendi di dalam tubuh itu bernilai sedekah ketika memperbaiki hubungan di antara orang yang bertikai, termasuk hubungan suami istri. Salah satu kesibukan orang tua di kampung memperbaiki hubungan orang yang bercerai. Jadi suami istri ribut, itu biasanya yang datang koimum, pageci. Nah, itu jangan fikir kedatangan kita itu sia-sia. Dihitung sedekah oleh Allah setiap sendi yang bergerak untuk menyelesaikan pertikaian di antara sesama manusia. Nah, jadi jangan lihat begitu saja. Kalau ada orang yang bertengkar di jalan, itu jangan lihat begitu saja, berhentilah, lalu selesaikanlah. Artinya hadanglah mereka, jangan sampai bunuh-bunuhan di jalan. Itu kita orang baik. Kemudian berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Engkau menolong seseorang untuk naik ke atas kenderaannya, atau engkau mengangkatnya menuju ke atas kenderaannya, maka itu pun bernilai sedekah. Jadi menolong orang untuk naik ke atas kenderaan. Dulu di masa Rasulullah, kenderaan unta, kuda. Orang kalau mau naik ke atas kuda atau unta, itu membutuhkan perjuangan. Jadi ada tempat pijak, dibuat pelana, lalu ada tempat pijak untuk naik. Kadang-kadang tidak semua orang mampu naik begitu saja, maka ditolong. Nah, penolong ini itu bukan tidak dihargai oleh Allah. Yang menolong orang, dia juga bergerak. Membantu orang naik ke atas kenderaan, dia bergerak, kakinya bergerak, tangan orang menolong bergerak, memangkunya sampai ke atas. Atau bahkan kalau yang sudah tua, digendong untuk dinaikkan ke atas kenderaan. Kita membawa orang hidup ke dalam ambulan, kita gotong tetangga kita rame-rame, dari atas kasurnya kita bawa ke ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Maka pergerakan kita itu bersedekah. Berarti 360 sendi bersedekah. Jadi hitungannya 360 sedekahnya. Kenapa? Karena enggak mungkin satu sendi saja bergerak. Semua sendi bergerak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau menolong orang naik ke atas kenderaan kan bergerak semua. Maka persendian itu dihitung sedekah. Jadi begitu
besarnya penghargaan Allah terhadap orang yang menolong orang. Bahkan hal kecil seperti itu. Nah, ini tentu berlaku sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Selama kita dicatat pahala, maka dicatat. Karena ada orang yang berbuat baik tapi tidak dicatat pahalanya. Itu orang-orang kafir. Mereka berbuat baik, menolong orang tapi tidak dicatat pahalanya. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui yang mencatat pahala. Bagaimana Allah mau catatkan kebaikan mereka? Mereka sendiri tidak mengakui bahwa ada Allah yang mencatat pahala mereka. Jadi enggak diakui. Ada orang yang belajar di satu sekolah tapi tidak mengakui sekolah itu adalah alma maternya. Bagaimana mau diberi nilai? Bagaimana mau diberi ijazah? Dia tidak mau mengakui bahwa itu alma maternya, contohnya. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala menolong orang untuk naik ke atas kenderaan berpahala sedekah. Lalu Rasulullah menyambung, "Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah." Atau engkau bukan menolong orangnya, tapi engkau menolong dia untuk menaikkan barangnya. Jadi orangnya bisa naik, barangnya yang dia enggak bisa bawa ke atas, lalu kita tolong. Kita katakan ke orang itu, "Bapak naik aja biar saya naikkan barangnya." Menaikkan barang ikhlas karena Allah, maka ketika sendi-sendi bergerak, seluruhnya dicatat sebagai pahala. Tapi ini unsurnya apa? Niat. Niatnya niat karena memang ingin menolong. Karena niat itu menentukan. Ada orang yang menolong bukan karena ingin menolong, tapi karena ingin dipromosikan jabatan. Itu contohnya siapa? Orang-orang yang menjilat para pejabat. Kalau pejabat datang, itu tas enggak dikasih pegang, biar kami yang bawa Pak, biar kami yang bawa. Jadi supaya dianggap baik. Tujuannya apa? Semoga diperhatikan. Nanti kalau ada kesempatan dipromosikan jabatannya, dinaikkan gajinya. Nah, itu diharapan dia. Niat menentukan pahala. Kalau harapannya itu, maka dia hanya menunggu yang dia harapkan dari manusia, tapi dia tidak dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Supir L300 itu kan banyak menaik-naikkan barang. Orangnya disuruh naik duluan, lalu barangnya dinaikkan belakangan. Barang kita dinaikkan belakangan ke belakang. Apakah berpahala? Tergantung niat. Kalau itu mereka memang kewajiban mereka karena ini penumpangnya dan mereka mendapatkan sesuatu di dunia, yaitu harga tiket yang kita bayar, maka hanya sebatas itu. Tidak dapat pahalanya. Karena toh mereka memang dibayar untuk menaikkan barang tersebut. Jadi yang ini dianggap sedekah yang mana? Kita tidak dibayar, kita tidak dibutuhkan sebenarnya, tapi kita menolong mereka untuk memudahkan urusan mereka, tanpa ada iming-iming dunia sedikit pun. Ini bersedekah, menolong orang naik ke atas kenderaan, menaikkan barangnya, maka dianggap sedekah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita menemukan orang kesulitan di tengah jalan, jangan dilewatkan juga. Carilah atau curilah pahala dari kesulitan orang tersebut. Berhentilah. Ada orang kadang-kadang kakek tua dayung sepeda, ketika naik ke atas tanjakan tidak mampu naik lagi, maka di saat itu berusahalah mencuri pahala. Berhentilah sebentar, lalu kemudian tolonglah dia. Apakah dorong ataukah barangnya yang mungkin jatuh kita naikkan kembali, lalu kita dorong dia sampai aman berada di tempat yang landai. Ini orang-orang yang bisa jadi itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Jadi jangan remehkan amal-amal kecil. Karena seorang pelacur yang sudah berzina bertahun-tahun lamanya, ternyata masuk surga hanya karena menolong seekor anjing. Hari ini kita tidak menolong anjing, yang kita tolong seseorang manusia muslim, mukmin,
sedang kesulitan, maka lebih mulia menolong manusia daripada menolong anjing. Kalau anjing saja bisa menolong anjing bisa menyebabkan masuk surga, maka menolong manusia lebih besar kemungkinan untuk masuk surga. Jadi banyak kejadian di jalan-jalan kita, orang membutuhkan kita. Ada kalanya orang kadang-kadang kehabisan bahan bakar. Dia sudah dorong motornya, Pak, dia dorong. Kita ini kalau mau mencuri-curi pintu surga, fikirkanlah apa yang bisa dilakukan untuk menolong orang di jalan. Orang kehabisan bensin, kehabisan bahan bakar motornya. Ada orang yang memang sengaja membeli minyak, bahan bakar, itu ditaruh dalam botol, Pak. Saya menemukan orang yang begitu. Dia selalu standby bensin atau pertalite kah atau apa saja. Dia masukkan ke dalam botol. Dia simpan di bagasi motornya. Ketika kita tanya, untuk apa? Ternyata bukan untuk mengisi bahan bakarnya sendiri. Tetapi dia berniat, kalau dia menemukan orang di jalan yang kesulitan, maka dia akan mengisi bensin orang tersebut. Hanya dengan modal Rp5.000 dalam satu botol. Dia telah menyelamatkan orang itu daripada mendorong terlalu jauh, dan itu belum tentu ada tempat untuk mengisi. Begitu besarnya pahala meringankan kesulitan orang. Apa janji Nabi? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, wa kana Allah fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih terus berusaha menolong hamba yang lain. Hanya dengan menolong hamba, kita ini ditolong Allah dalam kesulitan kita. Seperti kita melepaskan kesulitan orang, Allah lepaskan kesulitan kita bahkan sampai kiamat. Jadi bayangkan bagaimana bersyukurnya orang ini, apalagi orang yang sudah lemah. Mungkin motornya macet di waktu subuh, yang di waktu toko kedai nggak ada yang buka. Di situ kita muncul. Kita tanya, kenapa Pak? Habis bensin. Kita turun, kita isikan bensin. Masya Allah, bagaimana bersyukurnya dia. Ini yang membuat orang kadang-kadang tidak menduga bahwa dia masuk surga dengan hal-hal yang begini. Karena masalah surga itu masuk bukan dengan amal. Kan sudah disebutkan oleh Nabi. Kita ini masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena ridha Allah. Ridha Allah. Allah suka kepada seseorang untuk masukkan ke surga, yaitu hak Allah. Allah tidak suka, ya hak Allah. Maka ridha itu cara dapatnya dengan membuat Allah senang, membuat Allah suka. Dan Allah bisa menentukan suka-sukanya, karena surga itu milik Allah. Jadi suka-suka Allah. Jadi jangan mengira orang yang ahli ibadah ada sebuah kewajiban seakan-akan dijamin surga. Belum tentu. Bisa jadi Allah tidak suka dari salah satu amal dia yang buruk. Mungkin rasa dengkinya kepada orang atau apa saja. Nah, itu menyebabkan tertahannya dia. Tapi ada orang yang kadang-kadang Allah suka kepadanya dengan amal keikhlasannya, menolong hamba, dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi suka-suka Allah. Maka ridha itu untuk mendapatkan suka-suka Allah. Salah satu cara Allah suka adalah amal. Jadi bukan amal penentu, tapi amal yang membuat Allah ridha. Maka salat, puasa sunnah, zakat itu menuju ke ridha. Bukan langsung menuju ke surga, menuju ke ridha. Ridha itulah yang menentukan kita berhak dapat surga atau tidak. Tapi Allah tidak akan langgar janji. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannat, dipastikan mereka dapat surga. Nah, salah satu amal saleh ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Yang mahdhah yang ditentukan prosedurnya oleh Allah, rukun Islam, mahdhah.
Ada yang ghair mahdhah, salah satunya menolong-nolong orang di jalan. Itu ghair mahdhah. Nah, bisa jadi Allah ambil yang ghair mahdhah untuk memudahkan kita masuk surga. Maka curilah amal ini. Ya. Curi dan cari untuk membuat kita dilepaskan kesulitan kita di akhirat. Nah, jadi hitungannya adalah hitungan seperti sendi-sendi badan bersedekah dengan menolong orang. Lalu disambung oleh Rasulullah, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Setiap perkataan yang baik sedekah. Perkataan yang baik, Pak, yang dimaksud adalah nasihat, ya, waktu kita mengajarkan ilmu atau kita memberi teguran di atas maksiat, itu perkataan yang baik. Setiap kalimahnya bersedekah. Jadi dapat pahala sedekah lagi selain daripada pahala amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali orang-orang yang menyeru kepada agama Allah. Jadi orang yang paling hebat kalimatnya, yang hidup mulutnya menyeru kepada agama Allah. Ini enggak mesti menjadi seorang ustaz, enggak mesti menjadi seorang tengku, penceramah, dai, tidak mesti. Bapa memperingatkan anak, sudah salat subuh? Ini tujuan peringatkan anak apa? Demi Allah, supaya dia ingat Allah. Sudah salat subuh, kalimat sudah sedekah. Kalimat salat sedekah, kalimat subuh sedekah. Kenapa? Hati kita ingin mengingatkan dia. Mulailah semenjak setelah pengajian ini, yang biasanya kita cuma tanya yang singkat-singkat, lalu kita mulai mengatur yang panjang-panjang, ya, agar banyak pahalanya. Kita ceramahi anak sampai dia enggak sempat salat subuh. Ini salah juga. Karena teringat banyak sekali pahala yang kalimah thayyibah, itu kata-kata yang baik. Makanya apa? Banyak-banyak nasihati anak. Seluruh Nabi itu menyempatkan waktu untuk menasihati anak. Yaqub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'li. Wahai anakku, apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal? Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka, dan seterusnya. Kami tetap menyembah Tuhanmu, wahai ayah. Itu nasihat Nabi kepada anak. Nabi Ibrahim menasihati anak. Nabi-nabi terdahulu menasihati anak. Dan perlu dicatat baik-baik. Dalam Al-Quran, yang dicatat paling dominan menasihati anak bukan ibu, tapi ayah. Cek Al-Quran, coba lihat. Allah mengukir sejarah para nabi. Yang paling dimunculkan Allah menasihati anak adalah ayah, bukan ibu. Anak dekat dengan ibu, dekat batin. Tapi kalau keseganan, ketaatan, anak lebih taat pada ayah. Makanya faktor ayah mengatakan kalimat yang baik itu lebih kuat mengubah gaya hidup anak daripada ibunya. Makanya anak-anak kadang-kadang dinasihati oleh ibunya, dia hanya mengandalkan rasa cinta. Ya mak, ya mamak ni tenang aja. Iya, udahlah, enggak usah pep-pep kali ya, udah. Cintanya, dia tidak lawan karena cintanya. Tapi kalau dia dengar nasihat ayahnya, tidak ada yang berani mengatakan, alah bapak ni mempep-pep kali. Begitu dia bilang itu, dia kena tampar 20 kali. Dia akan taat. Ya pak, enggak lagi. Masih merokok? Enggak. Jangan merokok dulu, kata ayah. Iya ya. Nanti kalau sudah besar kayak ayah baru merokok. Ya. Rupanya nasihatnya ujungnya kurang baik juga. Ya. Tapi dia Masya Allah, dia dengarkan nasihat dari seorang ayah lebih taat daripada ibu. Makanya ayah yang tidak sempat menasihati anak, dia telah membiarkan masa-masa untuk mendakwahkan anak yang terbaik. Ini ada ayah sibuk, pergi pagi, pulang malam. Enggak sempat dia dudukkan anaknya, nak duduk dulu. Bagaimana hafalan Quran hari ini? Tadi zuhur ada solat. Ini waktu bapak enggak ada, tadi zuhur ada solat. Di mana solat? Ini dengar baik-baik ya. Ini kalau bapak meninggal,
Jangan sampai tinggal solat. Ni dengar ni, abang semuanya dengar, adik dengar. Itu Masya Allah, ayah itu berbicara. Tapi anaknya masuk ke relung-relung hati. Syaratnya apa? Jangan munafik. Ini ada yang model munafik. Asal sudah azan, nak semuanya. Pergi wuduk, pergi ke masjid. Baik kan? Anaknya pergi ke masjid, ayahnya tidak ke masjid. Yang dilihat anak, perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Yang terpatri di dalam otak anak, ayah tidak ke masjid, hanya menyuruh-nyuruh kami ke masjid. Maka kadang-kadang nanti ada anak yang polos. Dia akan katakan, Bayu kamu hebatan. Waktu suruh kami hebat kali. Ayah enggak pernah ke masjid. Di situ ayah mau marah enggak bisa marah. Karena orang munafik tidak berani marah. Karena dia tahu dirinya salah. Maka cobalah paling kurang sebulan sekali, kumpulkan anak-anak, nasihati yang baik-baik. Dia pasti lebih kuat taubatnya daripada mendengarkan ibu. Jadi orang hari ini salah memahami, mengira di jalan ibu itu anak lebih dengar. Betul, anak lebih cinta. Dia dengarnya karena cinta. Tapi mendengar ayah bukan hanya karena cinta, tapi karena dia tahu inilah pemimpin yang sebenarnya. Ibu itu kan wakil. Dan wakil kan selama ini andalannya kan hanya sekali-sekali muncul untuk kasih tahu bahawa BPJS BPJS itu hukumnya begini. Sekali-sekali cuma muncul. Yang paling banyak bergerak siapa ya? Presidennya lah. Makanya presiden ni kadang-kadang enggak mengambil kesempatan. Maka banyak-banyakkanlah ucap kalimat yang baik-baik. Bapa menasihati isteri, itu kalimah yang baik, sedekah. Nasihati isteri yang terlalu banyak nonton sinetron, yang ditonton sinetron hidayah, tapi dia enggak dapat hidayah, maka suami sempatkan nasihat. Ibu, isteri atau seorang ibu itu jangan takut mempep-pep. Mempep-pepnya ibu pada anak itu semua berpahala. Maka ciri-ciri isteri salihah salah satunya adalah mempep-pep. Orang mengira hari ini mempep-pep itu negatif. Sampai suaminya mengatakan, gaduh mempep-pep titik urut. Padahal dia mempep-pep lah anak kita baik. Coba cari isteri yang tidak mempep-pep. Anak enggak salat, dia diam aja. Anak main cewek, dia diam aja. Ini isteri salihah atau isteri falihah? Isteri falihah apa? Dia biarkan anaknya di dalam maksiat. Yang paling baik itu apa? Yang mempep-pep. Tapi mempep-pepnya untuk kebaikan. Bukan mempep-pep gara-gara barang-barang mainan enggak ada yang susun. Di situ kesalahan mempep-pep. Masalah rumah sedikit hancur-hancuran, biarlah. Nanti juga hancur juga ujungnya. Ya. Ujungnya kadang-kadang hancur semuanya nanti. Itu biasa. Tapi mempep-pep lah untuk urusan agama. Itu semua kalimah yang baik. Berikutnya, sedikit lagi Pak. Wa bi kulli khutwatin yamshiha ila shalah sadaqah. Di sini baru fokus kenapa hadis ini diletakkan dalam anjuran menuju ke masjid. Kata Rasulullah, di setiap langkah yang engkau langkah ke masjid, langkahmu dihitung sedekah karena bergerak semua sendi. Bergerak semua sendi. Jadi kita berjalan naik motor dari rumah itu sudah dihitung sedekah. Namun satu yang perlu kita ingat, kalau seandainya kita terlambat, saya sudah pernah bilang, masbuk itu bukanlah sebuah celaan, karena dia fitrah manusia. Orang bisa dapat kendala apapun di tengah jalan. Sakit perut kah? Karena ada tipe yang sakit perut ketika bunyi azan. Sebelum azan tak sakit perut. Ada tipe yang begitu. Ya. Ada yang tak bisa bangun, terlalu lelah malam. Malam dia lelah, pulang jam 12. Mungkin kerja sebagai orang-orang yang keamanan, security. Dia salat subuh kadang-kadang terlambat. Itu selama dia salat ke masjid, maka jangan mengira orang masbuk itu tercela. Karena Rasulullah cuma mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah", kalau engkau mendengarkan iqamah, famshu ilal masjid, tetaplah ke masjid, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai dibisikkan syaitan, sudah iqamat, tak mungkin lagi ke masjid, tetaplah ke masjid, kata Rasulullah. Dan di sana nanti ketika engkau mendapatkan berapapun rakaat, salatlah. Yang kurang diganti, kata Rasulullah.
Jadi yang Rasulullah ingin mengatakan tercelanya orang itu enggak ada. Kecuali dia masbuk sepanjang hidup. Selalu dia. Sampai dipanggil haji masbuk. Itu bermasalah. Berarti ada settingan yang salah. Tapi kalau sekali-sekali dalam keadaan apalagi kita jauh tinggal menuju ke masjid yang jauh, itu bukan hal yang tercela. Namun yang perlu dicatat, kata Rasulullah dalam hadis itu, kalau menuju ke masjid, famshu, berjalanlah bisakinati wal wiqar, berjalanlah dengan tenang dan bersahaja. Jadi jangan lari-lari, jangan sampai kita parkir motor, sampai motor belum kita cagak, belum kita tumpang, karena takut enggak dapat rakaat pertama, kita campak terus motor-motor, yang penting dapat rakaat pertama. Lalu kita naik tangga berlari-lari, itu malah tidak baik. Tenang saja. Kurang rakaat nanti, tambahkan. Yang jangan kita membuat kehebohan. Ya, lari sampai dari pintu sana, itu banyak kadang-kadang yang mengejar supaya dapat rakaat. Dia lari dari pintu masjid, menuju ke saf, itu larinya sprint betul, Dia ambil kuda-kuda, dia lari supaya dapat rakaat. Waktu salat, Allahu Akbar, nafasnya ngos-ngosan. Lalu dia tidak bisa khusyuk. Dia belum juga faham imam rukuk, dia rukuk. Padahal ketika dia rukuk, imam bangun. Berarti dia enggak dapat rakaat. Karena harus tumakninah dalam rukuk baru dapat rakaat. Nah, berlari-lari seperti itu dilarang. Jadi tenang saja. Karena ada orang yang kadang-kadang mengira ada kurang kalau masbuk. Tidak. Cuma jangan disetting untuk masbuk terus-terusan. Nah, setiap langkah berpahala. Makanya yang dekat-dekat dengan masjid, kalau bisa jalan kaki lebih baik. Yang dekat-dekat dengan masjid. Yang jauh jangan. Karena takut waktu datang, jamaah sudah tidak ada lagi. Dari Panggoi, misal. Seperti kami datang dari Panggoi. Dari puncak Gunung Panggoi. Kalau sempat jalan kaki ke sini, habis perkara apa. Yang dengan motor saja kadang-kadang bisa terlambat. Kadang-kadang, apalagi kalau jalan kaki. Walaupun pahalanya sebenarnya sama. Pahala sama. Baik. Yang terakhir. Wa tumitul adza 'anil tariq sadaqah. Jadi melangkah kaki ke masjid tadi, setiap langkah dihitung sedekah bersendian. Selain dapat pahala jamaah, juga dapat pahala sedekah persendian. Yang terakhir, engkau mengutip atau mengambil kotoran di jalan, lalu engkau buang dari jalan, maka pekerjaanmu dihitung sedekah. Kan kita waktu membuang sesuatu yang mengganggu orang, kan kita nunduk, ambil batu, kita sepak batu agar enggak terpijak orang, agar enggak jatuh. Kita ambil dahan pohon, kita kesampingkan, bergerak tangan dan kaki. Setiap pergerakan itu diberi pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, saking hebatnya orang yang membuang gangguan kepada kaum muslimin, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang berbulak-balik di dalam surga, yataqallabu fil jannah. Berbulak-balik itu saking senangnya, bukan keluar masuk. Bulak-balik hana kedohoja, tidak tahu pergi ke mana, saking senangnya dapat surga. Dan Rasulullah mengatakan laki-laki itu masuk surga karena di dunia dia pernah membuang duri, dia pernah membuang dahan pohon yang jatuh ke jalan. Ketika dia buang, dia berniat, ya Allah, kubuang ini agar tidak menjadi pengganggu bagi kaum muslimin yang lain. Begitu ikhlasnya dia membuang gangguan. Kata Rasulullah, Allah ambil amal itu menjadi penyebab masuk surga. Makanya kalau ketemu di jalan, ada batu, berhenti sebentar, buang batunya. Maka sebagaimana besarnya pahala membuang sesuatu dari jalan, begitu pula besarnya dosa membuang sesuatu ke jalan. Ini ada mobil-mobil orang kaya, Pak. Saya pernah dapat, ada mobil-mobil orang kaya pakai Pajero. Lalu berhenti di lampu merah. Anaknya membuka jendela dari belakang, itu kotoran, kulit-kulit jeruk dibuang ke jalan. Botol sesudah dia minum dibuang ke jalan. Memang mobil-mobil orang kaya, dan saya yakin di dalamnya orang kaya, tapi otaknya enggak ada, otaknya miskin. Seharusnya orang tua kalau tahu anaknya melakukan itu, dia suruh keluar, ambil sampah itu.
Dia kan mengganggu orang, terpleset orang, kena orang. Seharusnya begitu. Makanya kalau orang kaya otak miskin, andalannya mobil besar, mobil hebat, tapi tidak ada ilmunya. Begitu akibatnya. Orang-orang yang jual mie, jual Indomie, jual martabak, itu kadang-kadang banyak dosa. Jadi habis semua kotoran-kotoran mie, minyak-minyak dikumpulkan dalam satu kotak, dalam satu ember. Begitu mau tutup, diambil ember itu Pak, disiram ke tengah jalan. Jadi pecahan-pecahan buah manuk, pecahan-pecahan telur, itu disiram semua ke jalan. Minyak-minyak di situ. Orang terpleset di situ. Dosa orang mekat mie, orang jualan mie ya begitu-begitu. Makanya kenapa mie yang enggak laku-laku gara-gara itu. Atau laku tapi dicabut keberkahannya oleh Allah. Sudah puluhan tahun jualan tetapi isteri masih satu. Kan enggak berkah. Ibu-ibu marah. Makanya jangan kawin sama penjual mie. Yang model begitu. Ini hati-hati, Pak. Mengganggu jalan hati-hati. Makanya menarik ketika ada pertanyaan di salah satu masjid, itu buat walimah di tengah jalan, pasang tenda, sampai orang nggak bisa lewat, orang bingung nak jak, itu bermasalah. Itu harus minta izin dulu sama warga kalau mau buat tenda di komplek, kecuali ada jalan alternatif. Ini gara-gara kita buat di tengah jalan, orang nggak bisa lewat, yang mau kerja nggak bisa keluarkan kendaraan, itu harus izin, harus ridha orang yang samping-samping acara tersebut untuk sama-sama meridai hal tersebut, kecuali ada jalan alternatif. Itu baru dibolehkan. Baik, saya berhenti di sini. Inilah kesimpulan kita pada hari ini. Berjalanlah ke masjid. Allah tidak sia-siakan semua langkah kaki kita. Demikian Bapak Ibu, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.